John Nash bukan mahasiswa biasa. Di antara ratusan otak cerdas di Universitas Princeton, ada satu yang berbeda. Dia nggak suka kelas, dia suka diskusi biasa. Dia pengen menemukan sesuatu yang orisinal gitu. Satu teori yang mengubah dunia dan dia berhasil. Namun di saat pikirannya menciptakan teori revolusioner, pikirannya juga mulai menciptakan musuh yang tak terlihat. Dia merasa diburu, merasa menjalankan misi rahasia, merasa dunia penuh konspirasi. Padahal semuanya cuma ada di kepalanya doang. Ini bukan sekedar kisah jenius matematika. Ini kisah tentang perang melawan pikiran sendiri dan tentang cinta yang tidak menyerah dalam film A Beautiful Mind. Cowok muda yang culun dan kaku satu ini namanya John Nash, diperanin sama Russell Crowe. Kita panggil aja John. Dia nih baru masuk di Universitas Princeton, ambil program doktor atau S3 jurusan matematika. Kebayang gak sih, matematika S3 di salah satu universitas terbaik di Amerika pula. Kebangetan kan pasti pinternya. John nih orangnya lumayan kikuk, tapi dia masih bisa berinteraksi sosial dengan cukup baik sebenarnya. Walaupun kadang ada canggungnya. Kayak sekarang nih, dia bisa kenalan sama mahasiswa S3 juga yang masih baru masuk. Yang kenalan itu namanya Nelson. Kalau yang pakai kacamata, namanya Bender. Mereka sama-sama di Fakultas Matematika nih. Kalau yang baru datang dan lagi ngerokok itu namanya Sol. Mereka semua kelihatannya baik-baik aja. Sampai gak lama kemudian, datanglah Hanson. Cowok yang ngira kalau John itu pelayan minuman. Nada bicaranya kayak ngerendahin John pula. Padahal mereka belum pernah kenal sebelumnya. Gara-gara ada Hanson, jadi canggung dan malu nih si John. Pergilah dia dari situ. Kasian amat ya, pasti si Hanson punya mental-mental ngerendahin orang nih. Pas lagi berdiam di kamar asramanya, John tiba-tiba kedatangan teman yang bakal jadi roommate atau teman sekamarnya nih. Dia namanya Charles. Charles tuh beda banget sama John. Dia orangnya acak-acakan, gak teratur, suka minum-minuman, selengean, bagaikan langit dan bumi deh sama John. Karena Charles ngerasa John kurang asik, jadi dia coba cairin suasana nih. Namanya juga teman sekamar kan, pasti pengen bisa dekat. Jadinya Charles ngajak John buat minum-minuman sedikit tuh. Bukan cuma minum-minum dikit, mereka berdua juga ngobrol. Di situ John cerita kalau dia sebenarnya gak suka terlalu sama banyak orang karena dia merasa gak banyak orang yang bisa suka sama dia. I don't like people much. And they don't much like me. Why? With all your obvious wit and charm. Untungnya Charles gak ngerendahin tuh, dia malah tetap mau jadi temennya John. Suatu hari, John lagi dilihat aneh tuh gerak-geriknya sama orang-orang yang pernah kenalan sama dia. Pas disapa, John bilang lagi mengamati pergerakan burung merpati untuk menghitung algoritmanya. Terus orang-orang itu nanyalah, kenapa John jarang masuk kelas? Katanya John beranggapan kalau kelas kuliah itu bakal menumpulkan otak dan mengurangi kreativitas. Abis itu John diajak main permainan logika nih sama Hanson, orang yang pernah ngerendahin dia. Di permainan itu John malah kalah sama Hanson dan dia langsung direndahin lagi tuh. Gara-gara itu John jadi malu dan merasa tertekan. Dia langsung pergi dari situ, walaupun malah kayak salah tingkah gitu tuh kelihatannya. Suatu hari, John lagi stres banget buat cari topik untuk penelitian gelar S3-nya. Dia udah 2 harian di perpustakaan, tapi belum nemuin apa-apa. Untung ada Charles tuh yang suka temenin John sesekali biar dia nggak terlalu stres. Saat itu juga Charles ngajak John buat keluar ke tempat lain biar pikirannya refresh dan teralihkan dulu. Besoknya, John ngobrol sama profesornya dan ngaku kalau dia belum ada topik buat naskah penelitiannya. John ngaku kebingungan parah. Dan saat itu juga, John langsung diomelin sama profesornya. No, John, I don't really have a your second. fellows have attended classes. They've written papers and published. Oh, I'm still searching, sir. For your original idea. Yes, Governing dynamics, sir. yes, it's very clever, John, but I'm afraid it's just not nearly good enough. Sampai-sampai profesor bilang kalau dia nggak ngelihat John ada harapan di kuliah S3 ini. Suatu hari, saking stresnya mikirin rumus-rumus dan topik buat naskah penelitian, John sampai nyakitin diri sendiri. Dia bikin luka tuh diri sendiri. John merasa cemas berlebih karena kayak dikejar dan terancam. Tapi dia juga belum tahu mau ngelakuin apa. Charles yang lihat itu langsung coba tenangin John.
Tapi John malah makin menjadi-jadi tuh. Bust your head! Go on! Bust that what? I said, why not? God damn it, Charles, what the hell is your problem? Untungnya Charles nggak emosi balik tuh. Dia malah nekat buat buang meja John itu keluar biar ngerasain sensasi menghempas hal-hal yang bikin stres berat. Dan abis itu mereka berdua malah ketawa-ketawa. Hari-hari setelahnya, John mulai bisa fokus ngerjain naskah buat kelulusan gelar doktor S3-nya tuh. Dia bahkan ngerjain bukan di tempat yang seharusnya. Jadi diganggu lagi nih sama Hansen dan beberapa temennya yang ikut-ikutan doang. Di situ, John gak sengaja lihat cewek cantik. Dia gak berani nyapa. Yang dia lakuin cuma halusinasi dan delusi aja. Dia ngebayangin gimana kalau cewek itu jadi objek dalam sebuah rumus matematika. John berandai-andai tentang probabilitas atau kemungkinan ketika dia menghampiri cewek itu dan mendapatkannya. Teori-teori liar itu mengalir gitu aja di otaknya John. Sampai akhirnya dia nemuin ide dan teori baru. Abis dari situ, John langsung balik ke kamarnya dan coret-coret di kertas rumus yang dia temuin tadi. John antusias banget nih, sekarang dia udah nggak stres lagi. Dan akhirnya, naskah penelitian dan penemuan teori baru dari John udah bisa dikasih dan diperiksa sama profesornya tuh. Pas ngeliat hasil John itu, profesor suka dan bilang kalau John bisa lulus dengan itu dan nantinya bakal ditempatin kerja di laboratorium Wheeler. Bukan cuma itu, bahkan John juga boleh merekomendasikan 2 orang matematikawan lain. John pilih Saul dan Bender buat ikut kerja di laboratorium Wheeler. Saul and Bender are extraordinary mathematicians. Has it occurred to you, Mr. Nash, that Saul and Bender might have plans of their own? Gak lama setelah itu, John langsung selebrasi sama Saul dan Bender karena mereka bakal sama-sama ke laboratorium Wheeler nih. Seneng banget mereka semua. Pas Hansen datang, mereka semua malah ngerasa canggung. Jadi gantian nih pusat kecanggungannya. Untung John masih baik mau ngeladenin Hansen. Hansen juga kasih ucapan selamat buat John. 5 tahun kemudian, bukan cuma kerja jadi analis di laboratorium Wheeler, John juga suka dipanggil ke perusahaan besar maupun pemerintahan. Kayak sekarang nih, dia lagi dipanggil sama Departemen Pertahanan Amerika Serikat buat mengungkap kode transmisi radio dari Rusia yang sampai ke Amerika. John langsung menganalisis kode-kode dari transmisi itu. Dia nggak perlu kertas dan pulpen buat coret-coret. Dia cuma mengandalkan suara-suara di kepalanya selama dia menganalisis itu. Jenius banget kan? Dan akhirnya John bisa mengungkap kalau kode-kode itu adalah angka sistem koordinat lintang dan bujur dari beberapa lokasi. Pas dikasih tahu itu sama John, petugas Departemen Pertahanan Amerika langsung terkesima. Mereka nggak nyesel ngebayar John dan kejeniusannya itu. Selain kerja jadi analis di laboratorium Wheeler dan analis panggilan di beberapa perusahaan swasta dan juga pemerintahan, John juga jadi dosen di kampus MIT. Kayak sekarang nih, dia udah harus ngajar di kelasnya lagi. Sibuk banget emang orang jenius satu ini. John selalu suka ngajar mahasiswa karena dia juga suka berbagi ilmu ternyata. Dari yang dulu sempat ngeraguin diri sendiri, sekarang John malah bisa berbagi banyak ilmu matematika nih. Pulang kerja hari itu, tiba-tiba malamnya John disamperin sama Parcher. Dia seorang agen dari Departemen Pertahanan Amerika. Dia punya tujuan tentunya temuin John malam-malam gini. Parcher bilang, selama masa-masa perang dingin sekarang, komunikasi banyak yang terjalin melalui kode-kode rahasia di koran dan majalah. Jadi Parcher minta John buat pecahin kode-kode itu dan ungkap apa maksudnya. Scan each new issue, find any hidden codes, decipher them. Bukan cuma itu, John juga dikasih tanda kode akses rahasia saat dia mau menginformasikan apa yang dia ketahui dari koran-koran dan majalah-majalah. Wah, keren juga nih, berasa mata-mata. Beberapa hari kemudian, di ruangnya sendiri sebagai dosen di kampus MIT, John lagi didatengin sama mahasiswi nih. Dia namanya Alicia. Dia salah satu mahasiswi yang pintar dan berani. John pernah tatap-tatapan lama nih sama mahasiswi ini. Alicia pengen ngingetin kalau John ada kelas hari ini, tapi dia belum masuk ke dalam ruangan kelas. Alicia juga bilang kalau dia udah memecahkan persamaan matematika yang John tulis beberapa hari lalu di papan tulis. Pas ngeliat hasilnya, John langsung bilang apa yang dikerjain sama Alicia itu bagus. Dan gak pakai lama, abis itu Alicia langsung ngajak John buat kencan. If I can ask you to dinner. You do eat, don't you? Well, on occasion, yeah.
Dan John pun terima ajakan Alicia itu. Bahkan dia mau ngejemput katanya. Malamnya, John sama Alicia beneran kencan. Mereka ke tempat acara gubernur tuh. Karena John dapat undangan spesial sebagai orang pintar dan berprestasi. Mereka berdua pakai pakaian sarasi. Bukan cuma itu, mereka juga nikmatin langit malam penuh bintang dan mesra-mesraan tuh. Gak nyangka banget gak sih? John yang canggung dan kaku itu ternyata bisa mesra-mesraan sama cewek juga nih. Besoknya, John kembali kerja lagi. Dia lagi fokus perhatiin koran-koran baru nih buat cari-cari tahu ada kode apa di koran dan majalah baru itu. Dia sobek bagian-bagian yang menurut dia mencurigakan. Dia mulai bisa ngebaca ada kode-kode tertentu di beberapa koran itu. Sampai akhirnya, John menyatukan berbagai potongan koran itu menjadi berkas yang bersifat rahasia. Malamnya, John ke suatu tempat rahasia untuk naruh berkas dokumen itu. Dia buka gerbang tempat itu pakai kode rahasia di lengannya. Pas gerbang itu udah kebuka, John langsung buru-buru masuk ke dalam. John masukin berkas dokumen itu ke dalam kotak pos. Dan setelah itu, dia langsung buru-buru pulang lagi karena ngerasa dipantau sama Parcher. Besoknya, John kencan lagi nih mesra-mesraan berdua sama Alicia. Bukan cuma sekedar ketemuan biasa, John juga ungkapin perasaannya kalau dia sebenarnya naksir sama Alicia. Cuma, masih perlu waktu buat ngelakuin banyak hal berduaan biar makin punya chemistry. Di situ juga terjadi first kiss antara John dan Alicia. Karena Alicia juga punya perasaan yang sama. Suatu hari dalam kesendiriannya di taman kampus MIT, John disamperin sama anak kecil imut gitu. Di situ dia diajak ngobrol basa-basi. Ternyata anak kecil itu adalah keponakannya teman kuliahnya John, yaitu si Charles. Langsung antusias tuh si John. Baru kali ini lagi dia ketemu sama Charles. Jadi temu kangen deh tuh mereka berdua. Di pertemuan itu, John cerita-cerita tentang Alicia. Charles langsung gak nyangka tuh kalau John bisa deket juga sama cewek. Charles langsung nyaranin John buat jangan lama-lama nikahin Alicia. Suatu malam, John ngajak Alicia ke restoran. Dan di situ dia juga sekalian mau ngelamar Alicia. Setelah diskusi mesra, akhirnya Alicia jawab kalau dia mau nikah sama John. As if I want to marry you. Beberapa hari setelah itu, John dan Alicia beneran melangsungkan pernikahan mereka. Acaranya sederhana, cuma didatengin orang-orang terdekat. Temen John yang datang juga cuma Sol dan Bender. Bahagia banget tuh John dan Alicia sama teman-teman mereka juga. Tapi di hari bahagianya itu, John ngerasa dipantau dan dikejar-kejar deadline nih sama Parcher. John ngerasa ada tanggung jawab yang belum diselesain setiap kali ngeliat Parcher. Jadinya, suatu malam John taruh lagi tuh dokumen berkas rahasia yang dia kerjain ke kotak pos rumah misterius. Dia selalu ketakutan di sini. Untungnya pas dia mau pulang, di situ ada Parcher yang lewat dan mau nganterin John. Selama perjalanan, John ngerasa ketakutan banget. Dia ngeburu-buruin Parcher buat cepetan kendarain mobilnya. Di belakang mobil mereka, ada mobil lain yang ngikutin dan nembakin senjetong. John makin histeris dong, dia ketakutan parah. Untung Parcher bisa menangani itu dengan baik. Gak lama kemudian, sampailah John di rumahnya lagi. Rumah dia berdua sama Alicia. John kelihatan lelah dan capek banget tuh. Alicia sampai panik karena udah dari tadi nyariin dan nungguin John pulang hari ini. Tapi John malah ngurung diri sendiri di kamar. Dia kunciin tuh kamar. Alicia gak boleh masuk dulu. Alicia memohon dibukain pintunya pun John gak mau bukain. John bener-bener di luar nalar banget kelakuannya. Besoknya pas ngajar mahasiswanya di kelas, semua mahasiswa pada kebingungan sama John. Karena tingkah laku John emang seaneh itu. Kayak gak normal dan gak wajar gitu. Kenapa ya si John ini? Selesai ngajar, Parcher datengin John di ruangannya. John diminta buat tenang sama Parcher. Dan tiba-tiba di situ John ngomong kalau dia pengen berhenti kerja sama Parcher karena Alicia lagi hamil. Jadi butuh banyak waktu buat fokus sama istri. Tapi Parcher nggak ngebolehin John buat berhenti di tengah-tengah proses kerja begini. Bahkan Parcher sampai bilang kalau John berhenti nanti hidupnya bakal nggak aman dan nggak tenang. Abis mewanti-wanti John, Parcher langsung pergi keluar tuh. You quit working for me. I quit working for you. John langsung ketakutan kan nih jadinya. Hari-hari setelah itu, John jadi ketakutan terus. Dia selalu ngintip-ngintip di luar rumahnya ada siapa aja. Dia nggak mau hidupnya sampai terancam dan membahayakan Alicia.
Beberapa hari kemudian, John jadi pembicara di seminar tentang matematika. Dia sendirian tuh di atas panggung dan diperhatiin sama banyak audiens. Awalnya seminar itu berjalan dengan lancar dan baik-baik aja. Tapi tiba-tiba John jadi membingungkan nih lama-lama. Apalagi pas ngeliat beberapa orang yang mencurigakan dan mau menyerang dirinya. John langsung was-was banget. Sampai-sampai dia keluar dari ruangan seminar itu dan lari ngibrit. Pas lari keluar, John dikejar-kejar tuh sama beberapa orang. Salah satunya di situ adalah Dr. Rosen. Di situ Dr. Rosen memperkenalkan dirinya sebagai psikiater. Dr. Rosen pengen John ikut ke tempat dia. Dibujuk-bujuk banget nih si John. Karena ketakutan dan ngelawan, jadinya John disuntik obat tuh sama Dr. Rosen biar nggak histeris dan bisa lebih tenang. Kejadian itu dilihat sama banyak orang dan keramaian. Heboh banget dah pokoknya. Tapi akhirnya John bisa dibawa tuh sama Dr. Rosen. Pas sudah bangun, John langsung kaget. Dr. Rosen bilang John ini sekarang lagi di rumah sakit jiwa. Dr. Rosen mengetahui kalau John punya penyakit yang harus disembuhin dulu di rumah sakit jiwa. Hah, beneran nih? John sempat berusaha buat kabur. Dia nggak ngerasa sakit apa-apa. Tapi dia udah keburu ditahan tuh di situ. Jadi nggak bisa kemana-mana. Di ruangan itu John sempat lihat Charles juga. Tapi Dr. Rosen bilang kalau di situ nggak ada orang lain, nggak ada yang namanya Charles. Karena makin histeris, jadinya dibawa ke ruangan lain deh si John itu sama petugas rumah sakit jiwa. Pas Alicia datang, Dr. Rosen bilang kalau John mengidap kelainan mental. Namanya skizofrenia paranoid. Jadi suka halusinasi atau delusional dan merasa ketakutan dikejar-kejar orang yang nggak nyata. People with this disorder are often paranoid. But his work, he deals with conspiracies. Alicia awalnya nggak percaya sama Dr. Rosen karena John punya pekerjaan yang sulit dan nggak main-main. Dr. Rosen langsung singgung soal temen John yang namanya Charles dan rekan kerjanya yang bernama Parker. Dr. Rosen bilang kalau dua orang itu nggak nyata, cuma halusinasi John doang. Dr. Rosen udah telepon kampusnya John dulu dan katanya John tinggal sendiri di kamar asrama, nggak pernah ada teman sekamar. Wah, pantesan banyak yang janggal ya kalau John lagi bersinggungan sama Charles ataupun Parker. Abis itu, Alicia langsung ngecek ruangan kerja John. Pas masuk sama Saul dan Bender, dia langsung shock. Itu ruangan kerja John, banyak banget hal-hal yang janggal dan gak masuk akal. Saul sama Bender juga emang ngerasa John suka bersikap aneh. Jadi makin sadar nih Alicia. John juga datengin rumah misterius yang beberapa kali didatengin John buat naruh berkas dokumen rahasia. Pas dilihat sama Alicia, rumah itu udah terbengkalai. Kosong, gak ada isinya dan gak ada siapa-siapa. Alicia makin yakin nih kalau John emang punya kelainan mental atau gangguan jiwa. Akhirnya Alicia mulai berani nih buat jenguk dan ngobrol sama John lagi. Dia ngerasa kasihan banget sama John dan dia gak mau ninggalin John karena masih ada cinta. Alicia ngomong sama John kalau berkas dokumen yang dia taruh di kotak pos itu gak dibaca sama siapa-siapa. Alicia bilang kalau Parker itu gak nyata. Alicia bilang kalau John itu sakit. It's in your mind. You understand? Baby, you're sick. You're sick, John. John! Tapi pas denger itu, John malah pergi ninggalin Alicia. Artinya, John masih dalam pengaruh penyakit jiwanya. Besoknya, Dr. Rosen sama perawat rumah sakit jiwa pada syok. Karena John habis melukai diri dia sendiri. John pengen menghilangkan tanda kode akses di lengannya. Yang padahal itu cuma halusinasi dia doang. Gak nyata. Duh, kasihan amat ya lihat John begitu. Karena udah gak bisa disembuhin dengan terapi biasa, jadinya John harus ditindak dengan pengobatan ekstra nih. John dilakukan beberapa pengobatan yang bikin dia jadi bereaksi keras juga nantinya. Dr. Rosen bilang pengobatan itu bakal dilakuin 5 kali dalam seminggu selama total 10 minggu. Gila banget gak sih? Gak kebayang rasanya jadi Alicia yang harus ngeliat John kayak begitu. Setahun kemudian, Alicia udah punya anak pertamanya. Dia lagi sama Saul nih sekarang yang mau mampir ke rumah dan ketemu sama John. Alicia tampak tegar dan sabar banget hidup berkeluarga sama John. Alicia bilang setelah keluar dari rumah sakit, John harus membatasi segala interaksi sosial biar gak banyak hal yang masuk di pikirannya. Pas pulang ke rumah bareng Saul, John kerasa kaku banget. Dia jadi canggung lagi nih.
John juga mulai ada rasa malu karena dia sekarang udah sadar punya kelainan jiwa. Tapi John masih mau untuk ngobrol-ngobrol sama Saul. Di depan Saul, John bilang kalau dia pengen banget bisa berkecimpung di akademis lagi untuk menulis naskah penelitian matematika. Tapi dia udah harus membatasi interaksi dan kerja otak sekarang. But it's difficult with medication because it's hard to. Duh, sedih amat kan jadi John? Suatu malam, Alicia lagi pengen banget mesra-mesraan dan weak-weak sama John. Tapi John malah nolak pas dipegang-pegang. Alicia langsung bete tuh. Pas ditanya kenapa, John bilang kalau pengaruh dari obat itu bikin gairah seks dia turun drastis. Bahkan sampai menyebabkan impotensi. Alicia langsung ke toilet. Dia ngerasa merana karena nggak dapet nafkah batin dari John. Tapi Alicia tetap berusaha tegar. Dia masih rutin kasih John air putih dan obat buat diminum. Pengobatan gak boleh berhenti. Tapi kadang Alicia gak begitu bagus moodnya di depan John karena harus selalu ngurusin John melulu. Pas Alicia balik ke kamar, John malah masukin 2 tablet obat itu ke dalam laci. Ternyata beberapa hari belakangan John sering banget gak minum obat. Dia ada badernya juga nih. Gara-gara jarang minum obat, jadinya John mulai delusional lagi nih. Dia mulai ngelihat kode-kode aneh lagi di koran yang dia baca. Dia mulai mikir itu ada kaitannya sama pekerjaan masa lalu dia dengan Parcher. Saat itu juga John mulai ngelihat ada orang-orang di sekitar rumahnya yang lagi mantau. Jadi dia kejar deh orang-orang itu sampai hutan. Padahal itu cuma delusional aja. Sampai akhirnya di dalam hutan itu John ketemu sama Parcher lagi. John udah teriak kalau Parcher nggak nyata. Tapi itu nggak bikin delusinya jadi hilang. John malah makin menjadi-jadi. Parcher bilang kalau dia butuh banget pertolongan John buat ngerjain misi dan kerjaan. Ngedengar itu, John masih ada kepercayaan tuh. Duh, gimana ini ya? 2 tahun kemudian, hidup berjalan dengan biasa-biasa aja bagi mereka. John lagi mau mandiin anak tuh, sedangkan Alicia lagi mau angkat jemuran. Pas lagi angkat jemuran, Alicia ngelihat sesuatu yang aneh di belakang rumahnya. Kayak ada orang yang selalu pergi ke sana. Mana pas disamperin ada rumah kosong juga kan tuh. Pas masuk Alicia langsung shock. Di situ udah banyak banget coret-coretan kertas koran. Persis kayak waktu Alicia tahu kalau John lagi mecahin kode-kode gak jelas di koran. Pikiran dia langsung tertuju ke anaknya. Dia takut anaknya diapa-apain sama John di kamar mandi. Langsung lari balik deh ke dalam rumah nih dia. Dan bener aja dong, anaknya itu hampir aja metong gara-gara air keran nyala terus. Alicia langsung buru-buru ngamanin anaknya. Dia udah panik banget tuh. Pas John dateng, Alicia langsung tinggalin John. Dia ketakutan. Alicia langsung telepon Dr. Rosen. Tapi di saat itu juga muncul Parcher, Charles, dan anak kecil cewek yang ada di pikirannya dia doang. Mereka pada minta John buat menghentikan Alicia. Jangan sampai dia panggil Dr. Rosen ke rumah. Karena John malah deket-deket sama Alicia dan bikin ketakutan, jadinya Alicia kaburlah keluar pakai mobil. Dia mau ninggalin John dan samperin Dr. Rosen. Akhirnya John baru sadar nih kalau Parcher, Charles, dan si anak kecil cewek cuman ada di pikirannya aja. Mereka nggak nyata. John akhirnya bisa tersadarkan sendiri. Dia langsung samperin Alicia biar nggak pergi kemana-mana. Gak lama kemudian, Dr. Rosen beneran datang ke rumah mereka. John udah sadar nih. John bilang dia masih ngeliat orang-orang yang ada di pikirannya itu. Dr. Rosen langsung menghakimi John karena menghentikan pengobatan tiba-tiba. Dr. Rosen bilang dia bisa kasih pengobatan yang lain yang mungkin lebih cocok sama John. Abis itu, Alicia langsung nyuruh John buat siap-siap pergi ke rumah sakit jiwa lagi. Tapi John bilang kalau dia nggak mau balik lagi ke RSJ. John takut dia nanti malah akan terus di situ selamanya. John bilang dia mulai bisa kendaliin skizofrenianya. John mulai bisa menyadari mana yang nyata dan delusi. Akhirnya Alicia kasih waktu buat John dan Alicia sendiri buat mikir-mikir deh baiknya gimana. 1 jam kemudian, pas hatinya udah sama-sama lebih tenang, Alicia langsung mendekat lagi ke John. Alicia bilang kalau dia bakal ikutin apa maunya John. Alicia yakin keajaiban bakal terjadi buat mereka berdua. Something extraordinary is possible.
2 bulan kemudian, John mulai lebih tenang nih. Sekarang dia balik lagi ke Universitas Princeton. John pengen coba bergelut dengan bidang akademis dan mengajar lagi. Dia mau punya kesibukan. Siapa tahu nanti pikirannya jadi lebih fokus. Pas masuk ke ruang rektor kampus, di situ ada Hanson, orang yang dulu ngerendahin John. Sekarang dia jadi rektor di Universitas Princeton. Pertemuan mereka itu kerasa canggung. Tapi Hanson yang sekarang udah dewasa, udah bisa bersikap baik sama John. John langsung bilang kalau dia mau coba gabung ke Universitas Princeton buat jadi akademisi. Dia mau punya kesibukan. Untungnya Hanson mau tuh menerima John di situ. Tapi baru beberapa hari gabung di Universitas Princeton, John udah mulai kumat lagi. Dia ngalamin delusional lagi nih. Tapi dia ngerti kalau itu nggak nyata. Cuma tetap aja reaksi dia bakalan heboh karena paranoid. Untungnya ada Hanson tuh yang coba buat tenangin John. Malamnya John curhat ke Alicia soal kejadian itu. Dia jadi mikir, apa lebih baik balik lagi ke rumah sakit jiwa aja ya? Tapi Alicia sekarang gak mau John ke RSJ. Alicia nyaranin John buat coba lagi besok gimana keadaan hari-harinya John. Besoknya pas ketemu sama Charles dan anak kecil cewek di kampus, John langsung bilang dengan hati-hati dan lembut kalau dia sekarang udah gak bisa ngomong lagi sama mereka berdua. Jadi John akan sering mengabaikan. I won't talk to you again. I just can't. Same goes with you, baby girl. Pas udah mulai terkendali, hari-hari selanjutnya John malah diketawain sama banyak mahasiswa karena cara dia berjalan yang unik. Tapi John sebisa mungkin berusaha untuk bersikap bodoh amat. Beberapa tahun kemudian, anak John sama Alicia udah sekolah SMP. Dan kehidupan John semakin membaik. Dia makin bisa mengontrol pikirannya. Beberapa tahun kemudian, John udah semakin tua. Tapi dia masih semangat buat jadi akademisi di Universitas Princeton. Kondisi mental dan kejiwaan dia udah semakin membaik pula. Dia udah bisa sepenuhnya mengontrol diri. Bahkan John bisa ngobrol panjang lebar sama beberapa mahasiswa. Dia kelihatan asik banget lagi. Alicia yang ngeliat itu langsung terharu. Dia nggak nyangka perkembangan John udah sejauh ini. Beberapa tahun kemudian di tahun 1994, John udah jadi dosen senior di Universitas Princeton. Dan sekarang tiba-tiba dia didatengin nih sama seseorang dari acara penghargaan internasional bergengsi sedunia. Orang itu bilang ajang Nobel Prize mau kasih penghargaan buat John karena udah jadi profesor yang bisa menemukan teori baru di keilmuan matematika. Dedikasi John selama ini juga nggak main-main. Makanya John mau dikasih penghargaan Nobel. Orang itu minta persetujuan John secara khusus karena takutnya John gak mau terima karena penyakitnya. Tapi ternyata John mau-mau aja tuh menerima dan bakal hadir di acara Nobel Prize nanti. Di akhir tahun 1994, John beneran menerima penghargaan Nobel. Dia terlihat membanggakan banget di atas panggung dan bisa bicara di depan ribuan orang. John bener-bener luar biasa mengagumkan. Walaupun habis acara itu, orang-orang di pikirannya masih hadir, tapi John udah terlatih buat mengabaikan. John bener-bener udah sepenuhnya bisa mengontrol diri sendiri, bisa hidup bahagia pula sama Alicia sampai setua itu. Film A Beautiful Mind mengajarkan satu hal penting. Jenius bukan berarti kebal dari luka. Kadang pikiran yang paling cerdas juga yang paling rapuh. John Nash tidak mengalahkan penyakitnya. Ia belajar hidup dengannya. Ia memilih realita setiap hari. Memilih cinta, memilih keluarga, dan memilih harapan. Dan itu jauh lebih sulit daripada memecahkan persamaan matematika, karena musuh terbesarnya bukan dunia luar, tapi pikirannya sendiri. Dan jika seseorang bisa berdamai dengan bayangan di kepalanya, maka tidak ada hal lain yang mustahil. Gimana nih pendapat kamu tentang film A Beautiful Mind? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.